Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah akan mengucurkan dana subsidi sembako sebesar 1,8 triliun rupiah pada bulan Oktober jika harga sembako tak kunjung turun. Puluhan korban arisan online bodong menggeruduk kantor Polres Brebes menagih janji pelaku untuk mengembalikan uang mereka senilai miliaran rupiah. Cegah peredaran narkoba dikendalikan narapidana, petugas menggeledah lapas kelas 2B Tegal. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan korban penipuan bermodus arisan online bodong menggeruduk kantor Polres Brebes. Korban yang mayoritas ibu-ibu muda menagih janji pelaku untuk membayar uang mereka berjumlah 1,5 miliar rupiah. Puluhan ibu muda, korban penipuan arisan online bodong mendatangi kantor kepolisian Resor Brebes Rabu sore. Mereka menagih janji pelaku bernama Dedi Prihatin untuk membayar uang mereka sebesar 1,5 miliar rupiah. Para korban berasal dari 2 kecamatan, yakni Kersana dan Tanjung di Kabupaten Brebes. Para korban rata-rata tergiur mengikuti arisan online bodong karena dijanjikan keuntungan 2 kali lipat dari nilai investasi. Salah seorang korban bernama Tri Andri Astuti asal Kecamatan Kersana mengaku tertipu 12,8 juta rupiah. Ia mengenal arisan online itu melalui media sosial Facebook, lalu dengan cepat menyebar ke warga desanya sehingga banyak yang bergabung. Kita ketipu arisan Pak, tanggal 2 itu dia menjanjikan mengembalikan uang, jadi kita berbondong-bondong ke sini mau menagih. Bener nggak hari ini ada pengembalian uang gitu. Awalnya gimana ikut arisan itu? Dari Facebook, pokoknya kita korban mau bareng-bareng ambil hak kita hari ini, harus balik hari ini, udah nunggu lama dari bulan Mei. Korban lain, Sriani, asal kecamatan yang sama mengaku makin tergoda karena awalnya 2 kali mendapat keuntungan melalui sistem transfer. Namun semua berubah pada bulan Juni. Dana yang ia tunggu-tunggu untuk ditransfer tak kunjung kembali. Transaksi waktu tanggal 30 itu udah cair 2 kali. Berapa? Pertama keuntungan per ratus ribu dapatnya 2 juta. Tapi bayarnya 1.600.000. Itu udah cair dapatnya 400.000 keuntungannya. Terus pas itu aku ikut overkit tanggal 4 sama tanggal 5. Aku transfer 4 juta. Tapi belum cair sampai sekarang. Ditawarkan berapa? 4 juta. Itu bulan Juni kemarin. Ditawarkan berapa? 4 juta dapatnya 6 jutaan gitu. Jumlah korban arisan online bodong yang didalangi Dedi Prihatin sangat banyak, sekitar 300 orang, belum termasuk korban di luar wilayah Brebes. Para korban mendatangi kantor polisi karena belum ada perkembangan berarti. Janji polisi untuk memediasi para korban dan pelaku agar uang dikembalikan tak kunjung terrealisasi. Kali ini kita mau menanyakan tentang kelanjutan kasusnya, karena sejak bulan Juni sampai dengan hari ini pelaku pun tidak pernah ada status apapun secara hukumnya. Yang kedua, kita ingin menanyakan ini perkaranya mau seperti apa? Karena apa? Ada informasi bahwa akan ada mediasi pengembalian dan dijanjikan kan hari ini tanggal 2. Makanya kita hari ini hadir ingin menagih janji itu. Sebelumnya pelaku berkali-kali menjanjikan untuk mengembalikan uang para korban, namun tak kunjung terwujud. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Polisi menangkap pelaku pencurian mobil di kota Solo setelah dilakukan gelar perkara. Ternyata pelaku nekat mencuri mobil korban untuk jaminan karena pelaku belum membayar kekurangan uang dari hasil menjual lukisan. Adi Santoso harus berurusan dengan hukum karena membawa mobil seseorang yang membeli lukisan darinya. Kasus bermula saat korban membeli lukisan dari pelaku karena belum menyelesaikan pembayaran dan transaksi jual beli. Pelaku beberapa kali mendatangi rumah korban untuk menagih kekurangan pembayaran di rumah korban di wilayah Ngasinan, Jebres, Solo. Namun pelaku selalu pulang dengan tangan hampa. Pelaku yang kesal kemudian gelap mata sehingga membawa mobil korban sebagai jaminan. Pelaku nekat melakukan pencurian karena terdesak biaya untuk kebutuhan sekolah anaknya. Dapat telepon dari anak saya untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah saya hubungi bapaknya itu, bapaknya bilang ke Sarangan.
Lalu saya berpikir untuk mengambil mobilnya, gitu aja Pak. Mengetahui mobilnya hilang, korban kemudian melapor ke polisi sehingga akhirnya pelaku ditangkap. Tersangka berpikiran untuk mengambil barang di rumah korban. Nah, pada kesempatan itu, kemudian tersangka mengambil sebuah mobil. Polisi menyita barang bukti mobil yang sudah diganti nomor kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku dijeratkan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sebuah toko kelontong di Pedurungan Kota Semarang disatroni pencuri. Pelaku yang sempat terpergok pemilik toko berhasil kabur setelah mencuri 2 unit ponsel dan uang tunai jutaan rupiah. Pria ini menghentikan sepeda motornya lalu masuk ke toko kelontong di Jalan Telogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Beberapa saat kemudian terlihat milik toko mengejar pria tersebut. Pria ini ternyata pencuri yang mengambil 2 unit ponsel dan uang tunai jutaan rupiah dari etalase. Menurut Ruliah, korban sekaligus pemilik toko, pencurian terjadi saat dirinya sedang memasak di samping toko. Saat itu ia mendengar suara. Curiga dengan suara tersebut, korban kemudian mengecek ponsel yang ada di etalase dan mendapati ponselnya sudah raib. Korban yang mengetahui barangnya hilang sontak berteriak sehingga membuat pelaku panik dan kabur. Korban sempat menarik motor pelaku, namun usahanya gagal sehingga pelaku berhasil kabur. Orangnya kan di sini, sudah masuk di sini kan, posisinya orangnya di sini Mas, di sini kan, nah di sini. Terus aku kan udah mergokin dari situ. Terus beli apa Mas? Rokok. Aku nggak bilang mau rokok apa gitu, aku cuma diam terus aku kesini kan. Tapi mungkin ngambil uang. Atas kejadian ini korban kehilangan 2 ponsel dan uang tunai jutaan rupiah. Saat ini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Lapas kelas 2B Tegal melakukan sidak ke seluruh blok kamar warga binaan permasyarakatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah adanya barang terlarang seperti ponsel dan narkoba. Satu persatu kamar warga binaan di lapas kelas 2B Tegal digeledah sipir, termasuk barang-barang yang ada di ruang tahanan pada Rabu malam. Penggeledahan menyasar ke seluruh kamar yang berjumlah 32 unit. Sidak dilakukan untuk mencegah adanya barang terlarang seperti ponsel dan narkoba di lingkungan lapas. Kegiatan juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi adanya warga binaan yang menjadi operator atau pengendali peredaran narkoba dari dalam lapas. Meski tidak ditemukan adanya narkoba, namun sipir masih mendapati barang-barang berbahaya seperti paku, pisau, dan silet. Jangan sampai terjadi pemakaian narkoba di dalam dan deteksi dini juga terhadap operator atau pengendali narkoba dari dalam keluar. Sidak atau penggeledahan akan dilakukan secara rutin. Lapas Tegal juga akan ditambah dengan kamera pengawas di setiap sudut untuk mengawasi warga binaan di lingkungan lapas. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Tegal.